Saya akan bacakan perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengurumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saya ringkas saja bacanya sampai di situ dulu. Nanti kita akan baca penjelasannya sambil kita menjalani khotbah ini. Nanti saya akan baca penjelasannya pada ayat 19 dan seterusnya. Jadi ini saya baca pengantar aja dulu tentang perumpamaannya. Nanti pengertian dan penjelasannya sambil kita jalan. Baiklah saudara yang kasih, perumpamaan tentang seorang penabur yang adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus baik kepada murid-murid dan juga kepada banyak orang. Di situ kita tadi baca, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan ini di danau ya. Berarti ada semacam danau, kemudian orang-orang yang mendengar itu di pantainya ya. Kalau kita perhatikan di sini ditulis berbondong-bondong, ya berarti banyak sekali ya. Tidak ditulis berapa jumlahnya, ada yang bilang bisa ribuan ya. Kalau kita ingat kisah Tuhan Yesus memberi makan ya, 5 roti ya, 2 ikan itu sampai 5.000 kan. Berarti ini bisa ribuan ya, berbondong-bondong, berarti jumlah yang sangat besar. Menarik sekali saudara yang kasih. Konteks perumpamaan ini Tuhan Yesus sampaikan, saya kira dengan sengaja ya. Tuhan Yesus mengambil perumpamaan tentang seorang penabur di depan orang yang begitu banyak, yang jumlahnya mungkin sekitar ribuan ya, berbondong-bondong. Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur. Itu bukan suatu kebetulan. Saya kira disengaja oleh Tuhan Yesus mengambil tema ini, perumpamaan tentang seorang penabur. Mengapa begitu saudara yang kasih? Karena Tuhan Yesus tahu hati manusia. Tuhan Yesus tidak terpengaruh seberapa banyak yang mengikuti dia. Sekalipun berbondong-bondong jumlahnya, Tuhan Yesus tetap fokus dengan inti dari pelayanannya, yaitu berbicara tentang hati ya, tentang hati yang diubahkan. Dia tidak langsung merasa tersanjung. Oh, yang ikut banyak berbondong-bondong, pasti mereka itu suka sama aku. Itu pasti mereka itu nanti mengerti apa yang kukatakan. Tidak ya. Tuhan Yesus mempunyai semacam pemahaman, pengertian ya, karakter-karakter setiap orang. Jadi dia tidak gampang saja ya larut dan merasa bangga pengikutnya banyak berbondong-bondong. Justru dia menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur untuk bagi para pendengarnya, untuk mengintrospeksi diri. Bagaimana kondisi hati mereka. Ini sangat luar biasa saudara. Kan sekarang banyak orang yang pekhotbah itu begitu bangga ya. Nah, kalau
pendengarnya atau jemaat itu sampai jutaan ya, sampai ribuan ya, sampai penuh satu stadion. Sehingga dia begitu terpengaruh ya, sangat merasa terpengaruh karena dia pikir banyak pengikutnya. Akhirnya khotbah yang disampaikan hanya untuk menyenangkan saja ya, karena dia takut kehilangan penggemar ya kan. Dia hanya menyampaikan firman yang nyaman, yang enak, biar penggemarnya makin banyak. Tapi Tuhan Yesus di sini menarik, saudara yang kasih. Sepertinya Tuhan Yesus, ya, sepertinya saudara yang kasih. Bukan saya katakan Tuhan Yesus itu pesimis, ya. Tapi Tuhan Yesus tahu, bukan pesimis, tapi Tuhan Yesus tahu karakter atau kondisi orang-orang yang ada di depannya, ya. Dia melihat, ya, kita lihat sini ada berbagai kondisi hati manusia. Sekalipun berbagai macam orang, banyak orang jumlahnya, ternyata kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Ini satu pemahaman saya kira yang realistis, ya. Ketika seseorang melayani atau berbicara di hadapan orang banyak, ya. Tapi bukan berarti harus pesimis. Kenapa saya katakan seperti itu? Mari kita lihat, saudara yang kasih. Maksud perumpamaan ini pertama kita lihat kata benih, ya. Yang dimaksud dengan benih ini adalah tentunya firman Allah, ya, seed, dalam bahasa Inggris seed, biji, ya. Para penafsir mengatakan ini sepertinya biji gandum, ya, barley, ya, biji gandum, ya. Di sana di tanah Israel memang budayanya menanam, ya, gandum, ya. Jadi sepertinya biji gandum, ya. Berarti biji gandum ini adalah kiasan atau benih ini kiasan dari firman Tuhan, ya. Seperti itu. Jadi benih itu melambangkan firman Tuhan, ya. Kata sini firman koto logos, berarti mengacu kepada firman Tuhan. Sebelumnya saya sampaikan kalau berbicara tentang perumpamaan berarti kita berbicara tentang kata-kata yang memiliki arti kiasan, semacam simbol, ya, simbolis, ya. Jadi ini bahasa simbol. Jadi kita harus memahami dulu arti yang sebenarnya, baru kita bisa mengambil apa yang dimaksud dengan kiasan itu, ya. Jadi sehingga kita tidak sana kemari. Jadi pertama penting kita harus ketahui kata benih inilah kiasan dari firman Allah, ya, firman Tuhan. Kemudian kita pahami juga penabur. Penabur tentunya seorang petani, ya. Jadi Tuhan Yesus diperkirakan biasa melihat para petani di Yerusalem sana, di Israel, bekerja menabur benih. Jadi Tuhan Yesus mengambil pengalaman itu, dibuatlah perumpamaan ini. Jadi ternyata menarik, perumpamaan ini ternyata diambil dari kehidupan sehari-hari budaya bangsa, ya, Israel di sana, ya. Jadi penabur ini melambangkan setiap orang yang bertugas untuk mengajar, untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, bisa Tuhan Yesus itu sendiri di sini, bisa juga setiap kita yang bertugas menaburkan firman Tuhan, yang bertugas untuk mengajar. Ya, siapa misalnya, penginjil bisa, pendeta, pengkhotbah, atau sebagai orang tua, ya, bisa kita sebagai orang tua menaburkan firman Tuhan di rumah tangga kita. Pendengarnya mungkin istri, anak, ya, atau saudara-saudara waktu ibadah rumah tangga misalnya. Jadi siapa saja yang menabur firman Tuhan, ya. Saya kira di sini, ya, penabur di sini. Kemudian yang ketiga harus kita pahami tanah. Tanah ini, ya, tentunya melambangkan hati manusia, ya. Di sini ternyata hati, ya, kardia bahasa Yunani, ya. Ternyata ini tanah melambangkan hati manusia. Jadi ada benih, yaitu firman Allah, penabur, orang yang memberitakan firman Tuhan, tanah berarti kondisi atau hati manusia. Nah, tiga lambang-lambang inilah yang hendak dijelaskan oleh Tuhan Yesus tentang sebuah pesan yang penting, ya. Ya, bagaimana pelayanan, ya, untuk memberitakan firman Tuhan itu ternyata ada hal-hal tertentu yang harus kita pahami, ya. Yang pertama kita lihat mengenai kondisi tanah itu sendiri, ya. Tuhan Yesus membagi, ya, keadaan atau kondisi tanah di sini
itu tentunya kita sudah baca tadi ada 4 ya. Ada 4 golongan tanah atau kondisi tanah. Jadi tanah tadi berbicara tentang apa, saudara yang kasih? Hati manusia. Ya. Kondisi yang pertama yaitu tanah yang di tepi jalan. Ya. Jadi ibaratnya tanah hati manusia yang seperti di tepi jalan. Ya, kita pahami seperti itu. Dan benih itu ditabur di tanah yang di tepi jalan. Ya. Jadi kita bayanginnya gimana? Oh, ada orang hatinya itu ternyata seperti tanah di tepi jalan. Apa yang akan terjadi ketika benih ditabur, atau bukan benih gandum, benih firman Tuhan ditabur di dalam hatinya yang kondisinya seperti tanah di tepi jalan. Nah, gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menjelaskannya. Kalau kita tadi baca pada 4 perumpamannya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Oke. Penjelasannya pada ayat 19. Saya akan bacakan pada ayat 19. Begini sebelumnya, karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ternyata saudara yang kasih, tanah yang di pinggir jalan itu memiliki makna bahwa orang itu yang memiliki hati seperti tanah di pinggir jalan ternyata tidak mengerti, saudara. Ya. Dia tidak mengerti maksud dari firman Tuhan itu, sekalipun dia mendengar. Akibat ketidakmengertian itu, ketika datang si jahat dan bisa merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Si jahat ini siapa? Si jahat ya bolehlah kita katakan iblis, ya, yang menggoda. Begitu gampang ya, tergoda sedikit benih itu langsung mati. Kok bisa? Karena ditabur di tanah pinggir jalan. Ya. Jadi bagaimana? Kita yang bukan petani ini awam nih ya. Apalagi ini kondisi budaya pertanian 2000 tahun yang lalu ya, sudah kuno ya. Kita harus praktek ke lapangan. Gimana sih? Ya, untuk memahaminya, apalagi saya bukan petani ya. Saya jarang pegang cangkul. Tapi saya baca-baca ya. Ternyata begini saudara yang kasih. Pada saat itu budaya pertanian ya. Jadi ketika seorang petani menabur benihnya, dia tuh memakai kantong ya di leher. Ya, di kantong di leher diikat seperti ini. Jadi di dalam kantong tuh ada benih-benih. Cara menaburnya, dia sambil jalan. Sambil jalan, dia tabur aja semua. Dia ambil kantong, dia lemparin. Tabur. Dia tidak peduli benih itu jatuh di mana. Pokoknya dia tabur sepanjang jalur yang dia mau pakai ya. Sepanjang jalur tanah dia mau pakai. Sampai habis benihnya. Dikatakan juga, masa kerjanya tuh 1 hari harus tuntas. Jadi dia nggak peduli, harus semua ditabur. Harus habis. Selama 1 hari. Tabur, kosong udah, dia pulang. Jadi dia tidak peduli mana benih yang di pinggir jalan, mana yang ada di tanah berbatu-batu, mana yang ada semak duri. Fokusnya bukan di situ. Fokus dia, tugas yang harus diselesaikan lah menabur benih gandum itu sampai selesai, sampai habis, baru dia pulang. Oke? Jadi seperti itu. Jadi ternyata ada yang jatuh di pinggir jalan. Nah, kita tahu kondisi tanah di pinggir jalan. Di pinggir jalan di sini maksudnya ini ibaratnya tanah ya yang mau dipakai ya. Itu ada dia di tengah. Nah, jadi di pinggir jalurnya ini ya, di dekat kakinya ya. Nah, jatuh di pinggir. Itu kemungkinan orang jalan lewat situ diinjak-injak ya. Jadi ya udah, dia mungkin cuma ada di permukaan. Ketika orang datang atau lewat atau kena angin dia sudah bisa mati dengan cepat ya.
karena cuman di pinggir-pinggirnya ya. Jadi masuk akal ya, dia cepat habis, cepat mati ya. Kemudian kondisi yang berikutnya, maaf sebelumnya saya akan jelaskan lagi. Tidak mengerti ya, tidak mengerti. Jadi orang yang memiliki tanah di tepi jalan, dia tidak mengerti maksud firman Tuhan itu. Berarti pendengar firman yang tidak mengerti akan firman Tuhan ini salahnya siapa, saudara yang kasih? Ini bukan salah dari si penabur, tapi memang kondisi hatinya memang tidak baik. Jadi dia tidak ada niat untuk sungguh-sungguh mengerti dan mau belajar firman Tuhan. Jadi asal-asal saja ya. Dia hanya melihat-melihat, tapi tidak mau sungguh-sungguh belajar ya. Ada pepatah mengatakan, masuk telinga kiri, keluar telinga mana? Sorry, ini kiri ya. Masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan, numpang lewat aja ya. Itulah ya, seperti ini kondisi orang yang tanah pinggir. Jadi seperti mungkin saya sebagai seorang guru ya, saya harus pahami ini juga, ini kondisi karakter hati manusia. Ternyata tidak setiap murid ada niat untuk belajar. Dia datang ke sekolah, badannya di situ sudah kasih, tapi pikiran dia kemana-mana ya. Dia mikir game, main game online ya. Dia mikir nanti mau makan di rumah udah kelaparan ya. Dia ngantuk, atau pelajaran nggak menarik, atau gurunya membosankan, segala macam tuh. Dia nggak ada niat belajar, banyak alasan dah ya. Akhirnya yang saya sampaikan, minggu depan saya tanya, apa ya Pak? Nggak lupa. Apa? Bapak ngomong apa minggu depan tuh? Minggu lalu lupa. Ya. Jangankan minggu depan, saudaraku. Berapa menit sebelumnya saya tanya, dia sudah lupa. Apa tadi ya? Teman, kamu nih. Ini tadi Bapak bilang. Berarti masuk telinga kiri, telinga kiri, keluar telinga kanan. Karena dia di kelas bukan mau belajar, saudaraku. Numpang duduk aja. Numpang duduk, matanya kosong ini bengong. Kadang-kadang ketiduran, ngantuk ya. Kita harus tahu itu. Jadi jangan kita salah, ini kurang bagus ngajarku. Ini ku gak hebat ngajarku. Bukan, kadang memang kondisi mereka seperti itu. Kita fokus aja ya, fokus sampaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Yang terbaik kita bisa lakukan. Nanti responnya bagaimana? Ya udah ya. Pasti nanti dari sekian murid ada hasilnya ya. Kan seperti itu ya. Tetap optimis. Ya. Tapi jangan terlalu optimis seolah-olah satu kelas tuh ngerti semua, ya kan? Benar bukan? Nah, kan kita tahu ada yang 100 ya kan? Ada yang 90, ada yang tidak tuntas. Nah, ini benar ya. Yang tidak tuntas kondisi tanahnya, hatinya itu cuman duduk doang. Ya, seperti di pinggir jalan, nggak ada niat sungguh-sungguh untuk belajar, nggak ngerti jadinya. Ada iblis datang sebentar saja tergoda, mati firmannya ya. Tidak butuh waktu yang lama ya. Itulah ya. Nah, jadi mari kita dalam konteks kita beribadah di gereja ya, siapkan hati, amin. Niat sungguh-sungguh, ku mau belajar firman Tuhan, ku mau ngerti benar-benar. Kita fokus kepada firman Tuhan sehingga benih itu benar-benar masuk di dalam hati kita yang paling dalam. Kemudian kondisi yang kedua yaitu tanah, ya benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu. Ya, tanah yang berbatu-batu. Ayat 5, Saudaraku. Ayat 5, tanah yang berbatu-batu di mana? Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi karena tanahnya tipis ya, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Karena tanahnya tipis, matahari terbit, layulah ia karena tidak berakar ya. Nah, seperti itu. Jadi tanah yang berbatu-batu ini saya tadi baca sekilas. Ternyata batu-batu ini dari bahasa Yunani itu Petrodes. Jadi saya ingat nama Petrus. Petrus artinya batu karang. Berarti ini ada dari kata aslinya batu karang. Ini bukan batu biasa, loh. Itu rocky places, jadi tempat-tempat yang berbatu karang. Ada yang bilang juga batu kapur putih, ada yang bilang juga gitu. Jadi kondisi tanah yang ada kapur-kapur putihnya, atau boleh juga di sini dari Petrodes, berarti dia tanah yang berbatu-batu, berarti besar nih, agak-agak besar ya. Bukan kerikil yang kecil-kecil.
Kalau kerikil kecil-kecil mungkin masih bisa ya. Tapi ini batu yang agak besar, sementara lapisannya tipis. Ya tadi kan tanahnya tipis. Nah, ketika benih gandum ditabur di kondisi tanah seperti itu, apa yang terjadi saudaraku yang kasih? Nah, kita lihat pada penjelasannya. Berarti ayat 20 ya, penjelasan dari Tuhan Yesus. Tanah yang berbatu apa itu maksudnya? Ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah, nah seperti ini, orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ya kan? Jadi kondisi tanah yang berbatu-batu itu ternyata mengibaratkan ya, orang yang sebentar saja ya, senang sebentar saja mendengar firman Tuhan itu, tetapi karena tidak berakar hanya sekejap saja, tahan sebentar saja ya. Apabila datang pencobaan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Di sini ada yang positifnya. Dia mendengar firman Tuhan itu, dia menerimanya dengan gembira. Ya, ini bisa kita katakan mungkin euforia, kegembiraan yang berlebihan, tapi sebentar. Atau ada yang bilang impulsif, orang yang impulsif, hanya mood aja. Kalau perasaannya bergerak, dia gerak, tapi kalau perasaannya dia lain lagi orangnya, tidak konsisten, tidak stabil. Atau juga bilang ini orang tipe yang emosional, gampang emosi, ya. Jadi sifatnya emosional. Ketika mendengar firman Tuhan tuh, wah nyaman firman Tuhan, dia gembira, senang, ya. Emosional ya, dia sangat gembira. Ya, tetapi ketika terjadi penganiayaan ya, penindasan, orang itu tidak tahan dan segera murtad, saudara yang kasih. Nah, jadi ternyata ini bisa juga terjadi di tengah jemaat ya, saudara yang kasih. Nah, ini saya melihat kata gembira ya. Ya, maksud saya begini, saudara. Ada beberapa ya gereja-gereja di kota, saudara yang dikasih. Karena dia untuk menarik jemaat, biar kursinya penuh ya, di kota ini kan biaya sewa mahal, saudara yang kasih. Biaya sewa gedung tuh bayar, di mall tuh bayar, saudara. Operasional 1 bulan bisa puluhan bahkan ratusan juta ya. Bagaimana bisa nutup ongkos biaya plan seperti itu? Kalau pengkhotbah yang didatangkan kurang menarik, ya kan? Kan harus penuh. Nah, makanya kadang pengkhotbah terkenal ya, papan atas yang diundang, biar penuh terus. Kadang mengundang pengkhotbah bukan pengkhotbah, saudaraku, tapi suka melucu, bisa melucu di mimbar. Ah ini, dia stand up comedy. Profesinya stand up comedy tapi di mimbar, saudaraku. Dia tahu firman sedikit ya, karena orang Kristen kan dari kecil kan, dia tahu belajar sedikit. Tapi yang dilihat bukan dia pemahaman firman, melucunya. Wah, bayarannya tinggi, saudaraku. Kalah pengkhotbah yang profesional, kalah bayaran dia, karena dia stand up comedy, sering tampil di TV, sudah punya nama, penuh langsung. Setiap dia datang penuh. Ya. Dia khotbah cerita yang lucu-lucu ya, entah gayanya, entah dia, pokoknya dibuat lelucon lah ya. Firman Tuhannya mungkin sekian persen sedikit, nah, sisanya dia ketawa terus. Ketawa terus. Akhirnya di-upload ke YouTube, viral, saudaraku. Ya lebih banyak yang nonton dia daripada misalnya pendeta ini yang serius ya kan, yang sungguh-sungguh ya, lebih banyak. Jadi karena lucunya, saudara. Jadi senang dengar ketawa kan. Nah, lucu ya bapak itu. Wah, sampai lucu benar bapak tadi khotbahnya. Saya senang, lucu. Minggu depan datang lagi. Tapi kalau khotbahnya serius ya, benar-benar, nah itu biasanya nggak ramai, terus ya, nggak full. Ya. Di YouTube aja, saudara-saudara bisa lihat ya. Ada yang stand up comedy dia, karena lucunya, viewernya sampai jutaan. Tapi yang serius khotbahnya ya seberapa. Itu kenyataan. Jadi, tapi ternyata tidak jaminan ya, lucunya khotbah itu membuat seorang itu imannya kuat. Sini katakan kalau gembira saja cuma sebentar ya. Datang penganiayaan, datang yang sulit-sulit ya, penindasan,
dia segera murtad, nggak kuat, nggak ada lucunya lagi kan. Ketika masalah datang, nggak ada ketawa-ketawa lagi, nah dia nggak kuat, tidak dipersiapkan untuk kondisi itu. Nah, akibatnya bahaya saudara, kalau kita sering-sering melucu di mimbar. Cuma kita nanti cuma pengen dengar lawak saudara, ya kan gitu ya. Jadi itulah ya kenyataan seperti itu. Jadi mari ya tetap ingin belajar firman Tuhan dengan serius dan sungguh-sungguh. Jangan sekedar emosional saja, impulsif aja, hanya mood aja ya, menurut gerak hati perasaan kita tidak stabil dan konsisten. Itu kondisi tanah yang berbatu-batu. Kemudian yang ketiga yaitu benih yang ditabur di tengah semak duri ya, ayat 7. Nah, ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Oke. Tanah bersemak duri. Penjelasannya pada ayat 22 oleh Tuhan Yesus. Ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Oke? Nah, ini menarik. Yang di tanah bersemak duri lebih bagus daripada yang di tanah tepi jalan. Lebih bagus yang dengan di tanah berbatu-batu. Kenapa dikatakan lebih bagus? Ya. Nah, untuk kondisi benih yang ditabur di tanah bersemak duri, saudara Tuhan kasih, kalau kita mau bandingkan ya dengan kondisi dua tanah sebelumnya, nah, kalau kondisi tanah yang pertama di tepi jalan itu memang dia tidak tumbuh sama sekali, nah, cuma numpang duduk aja ibaratnya. Benih itu cuma nempel di tanah, burung datang habis, cuma duduk doang di lapisan dia di tanah itu bermukaan, dia belum masuk, oke, langsung, nggak perlu waktu yang lama. Kemudian yang di kondisi tanah berbatu-batu kalau kita bandingkan, memang benih itu tumbuh ya, tetapi cuma sebentar. Segera, ya di sini kata immediately ya, segera, langsung, segera layu, ya, karena terhimpit oleh batu-batu karang tadi. Nah, sekarang kita bandingkan yang tadi kita baru baca, tanah yang ketiga ya, benih yang ketiga di tanah semak duri. Ini benih tumbuh. Oke, tumbuh. Tapi dia diperlambat. Tumbuhnya lambat. Dia seperti dihentikan pertumbuhannya. Tidak layu. Benihnya tidak layu, cuma diperlambat seperti dihentikan. Dia bisa mengeluarkan tangkai, dia bisa mengeluarkan daun-daunnya, bahkan ada bulir-bulirnya, tapi bulir-bulirnya kosong dan tetap tidak menjadi buah. Ada yang bilang juga dia bisa jadi buah tapi nggak sempurna buahnya, rusak. Tapi di sini kan tidak berbuah. Tidak berbuah. Tidak berbuah sama sekali. Cuman ya ada pertumbuhan, ada tangkai, ada daun, ada bulir-bulir, tapi kosong. Mengapa saudara yang kasih dia mengalami seperti itu? Nah, kalau kita lihat di sini tadi, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Apa akibatnya? Ternyata dia terhimpit oleh benih firman itu, terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi kalau kita lihat kondisi benih seperti ini ya, ini semak duri ya, ini benih yang benar nih mau tumbuh nih. Dia bersaing dengan semak duri, bersaing apa? Berebut gizi, berebut vitamin, ya, bersaing berdua ya. Jadi benihnya kalah, jadi kesembunyi dia, terhenti pertumbuhannya karena gizi-gizi yang seharusnya dia makan untuk benih itu kemakan oleh semak duri. Ini artinya apa? Ya, kita dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita bisa terinterupsi, terpecah iman kita atau pikiran kita ketika kita mengikut Tuhan. Terpecah, maksudnya terganggu, seperti ada yang menginterupsi kita, kehidupan kita, iman kita, memotong iman kita. Sehingga yang tadinya sudah bagus tuh pertumbuhannya, karena kita begitu khawatir, bahkan tipu daya kekayaan, benih yang dalam hati terhimpit. Tadinya sudah mulai bagus tumbuh, tapi karena begitu khawatir, tipu daya kekayaan dunia ini menghimpit benih itu sehingga tidak berbuah. Memang lebih baik dari kondisi 1 dan 2, tapi sama saja tidak berbuah ya. Mengenai
kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, memang saudara-saudara kasih, itu bisa ya menghambat iman kita kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Nah, seorang pengkhotbah bilang begini, saudaraku, kemakmuran itu bisa menghancurkan firman dalam hati. Bahkan juga penganiayaan memang bisa menghancurkan firman dalam hati kita. Nah, lalu batu-batu juga bisa merusak akar semak, itu juga bisa merusak buah. Nah, perumpamaan misalnya seperti apa? Kisah orang kaya yang bodoh ya. Nah, seperti itu. Tipu daya kekayaan ini, dia pikir kekayaan itu bisa memberi dia kebahagiaan yang sejati. Ya, bisa memberi dia hidup yang selama-lamanya ya. Orang kaya yang bodoh. Tiba-tiba Tuhan bilang, hari ini atau malam ini nyawamu selesai. Akhirnya dia yang tadinya bangga menimbun kekayaan di gudang ya, di lumbungnya yang begitu melimpah, dan begitu senang, dan begitu happy ya, keyakinannya berpusat pada kekayaannya, tiba-tiba Tuhan ambil nyawa. Lenyap semua, dia tidak bisa bawa apa-apa. Apa yang bisa dibawa dia ke sana ya. Nah, seperti itu. Jadi kekayaan bisa menipu kita seolah-olah itulah ya, yang memberi kita kebahagiaan yang sejati. Ternyata tidak ya. Ada yang lebih daripada itu, yaitu keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus ya. Bagaimana keselamatan kita di dalam Tuhan Yesus, sudah beres atau belum? Sudahkah kita mengikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Itulah yang bisa memberi kita hidup yang kekal dan kebahagiaan sejati. Bahkan kekhawatiran juga bisa menghambat iman kita untuk bertumbuh. Karena begitu khawatir dengan makan, minum, dan pakaian ya, sehingga nggak fokus lagi kepada Tuhan. Bisa saudara kasih ya. Kekhawatiran bisa mematikan pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, atau pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu ya. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Seperti itu. Jadi kita harus antisipasi saudara kasih. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan sampai kita begitu khawatir sehingga tidak ada lagi kesukaan kita untuk beribadah, kerinduan kita untuk beribadah, saking khawatirnya ya. Atau bahkan tipu daya kekayaan dunia ini sehingga kita melupakan Tuhan ya. Delusi, kata orang, delusi kekayaan. Delusi itu semacam tipuan, seolah kekayaan itu membuat kita bisa paling happy sedunia. Ternyata kita pun sudah sampai di puncak kekayaan, ternyata masih sedih juga. Kita naik tangga capek-capek ke atas, kita sampai puncak tangga, kita lihat ke bawah, sedih juga rupanya. Malah jadi, oh kok kepingin diam kayak seperti di bawah. Ya kan? Benar saudara kasih. Orang yang sudah sampai puncak kekayaan ternyata capek juga. Yang dia cari kebahagiaan itu ternyata tidak ketemu. Buktinya mana? Ya buktinya jelas ya. Banyak orang-orang kaya justru stres dan depresi. Ya, tidak semua, tapi banyak sekali ya. Ada yang sampai bunuh diri, ada yang keluarganya terbengkalai ya. Semuanya ada melimpah. Ya, kurang apa lagi, sampai kita heran, kurang apa dia? Kok masih pakai narkoba? Ya. Udah kaya bener, terkenal ya. Punya anak semua sempurna semuanya ya. Secara materi sempurna, status sosial sempurna, tapi masih pakai narkoba. Berarti nggak ketemu dong kebahagiaannya. Nah, itulah tipu daya kekayaan ya. Bisa mematikan, menghambat iman kita untuk bertumbuh. Nah, jadi kita mau memiliki tanah yang keempat nih saudaraku yang kasih. Kita semua mau memiliki tanah yang keempat. Ini yang baik ya. Nah, tanah yang baik. Ini ayat 8 saudara yang kasih. Ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Tanah yang baik di sini katakan tanah yang subur, fertile ya. Fertilitas ya, biasa dipakai kata ini kesuburan, fertilitas. Tanahnya fertile ya. Berarti ini kondisi hati yang paling dalam dari manusia, yang serius, yang lembut, yang rindu untuk belajar firman Tuhan. Ya.
Ini pendengar firman yang mengerti. Ya, penjelasannya pada ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu yang berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi tanah yang baik, yang subur inilah yang mau kita semua miliki, yang ideal untuk ditaburi benih firman Tuhan. Ya, secara pesimis kita melihat orang yang berbondong-bondong waktu mengikut Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus mengerti. Tidak semua ya yang memiliki kondisi tanah yang baik. Itu maksud Tuhan Yesus. Dia melihat tuh. Ini ada yang di pinggir jalan benihnya, ada yang ikut Tuhan Yesus, pingin lihat mujizat ya, pingin lihat yang spektakuler ya, pingin Tuhan Yesus menyembuhkan orang ya, membangkitkan orang. Dia ingin ikut itu, pingin puasa ya, pingin yang wah kalau ikut Tuhan Yesus. Ya ada ibu yang berbondong-bondong tuh, ya ingin ikut Tuhan Yesus, ingin begini dan begitu, yang bukan mau belajar firman dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu ya. Ada yang di tengah semak duri, ada yang ikutan Yesus yang berbondong-bondong tuh, nanti dites, diajak Tuhan Yesus menderita, pikul salib, dia mundur karena dia nggak kuat jadi murid Tuhan Yesus. Nah, yang tadi dia masuk rombongan, kerumunan, lama-lama ya dari berbondong-bondong itu berkurang, saudara. Kalau kita ikut di kisah, pengikut Tuhan Yesus lama-lama berkurang, nusut. Tadinya ribuan, kurang lagi ratusan, kurang lagi ya. Nanti ada kelompok inti saja ya. Yang ribuan yang bodong-bodong itu ternyata diseleksi hanya sekian orang saja yang murid-murid yang sejati. Artinya apa? Hanya sekian orang saja yang memiliki kondisi tanah yang baik. Tidak masalah, saudaraku. Yang penting panen. Amin. Panen, tetap ada panen kan? Seperti petambur tadi, nggak peduli, tabur saja. Pinggir jalan udah biarin aja. Yang di batu biarin aja. Yang semak. Tapi yang tanah ada nanti panennya. Tetap optimis. Seorang petani harus optimis. Yang dia tabur pasti ada panen, walaupun ada benih yang gagal. Tugasnya hanya menabur dan menabur dengan rajin dan setia. Bahkan Tuhan katakan benih yang di tanah yang baik itu bertumbuhannya bahkan 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Ini saya kira bahasa hiperbola ya. Ini yang ibaratnya memperbesar-besarkan, karena kenyataan yang sebenarnya panen yang masuk akal itu hanya 10 kali lipat. Ya, kalau menurut istilah mereka para petani 10 kali lipat lah dari benih yang tabur 10 kali. Ini bisa 100, 60, 30, artinya apa? Sangat berlimpah-limpah. Tuhan Yesus mau memberikan keyakinan sangat berlimpah-limpah. Itu maksud dari 100, 60 dan 30. Bukan berarti harus 100 kali lipat ya. Poinnya pasti ada panen, bahkan sangat berlimpah-limpah. Kapan waktunya itu? Yaitu nanti pasti ada. Nah, itu memberi keyakinan bagi kita para pengajar ya, para pendeta, para pengkhotbah. Kita fokus untuk memberitakan benih firman Tuhan, sekalipun kondisi hati orang-orang itu memang bermacam-macam. Jangan membuat kita kecil hati. Seperti itu saudara, pesannya dari firman Tuhan ini. Karena begini saudara yang kasih, seorang pengkhotbah atau pemberita Injil harus tetap optimis. Karena pasti akan ada panen dari benih-benih yang kita tabur. Walaupun tidak semua benih-benih yang ditabur itu menghasilkan buah. Ini bukan soal penaburnya, atau bukan soal cara naburnya yang salah. Bukan. Ini soal apa? Ini ada soal jenis tanah lah yang menentukan. Memang ada Roh Kudus. Justru kita butuh Roh Kudus. Karena jenis tanah yang menentukan kalau benih itu bisa tumbuh, kita butuh Roh Kudus. Amin. Karena Roh Kuduslah yang bisa membuat hati manusia jadi lembut, jadi enak, jadi gampang ditabur benih firman Tuhan. Kita hanya nabur saja. Kita berdoa, Roh Kudus lembutkanlah setiap hati, agar benih firman yang ditabur bisa diterima dengan baik dan dimengerti. Ya, jadi ini orang bilang jenis tanahnya. Kalau jenis tanahnya memang sudah bagus dasarnya, kita tidak perlu skill yang tinggi, ya kan? Tabur saja, tanahnya memang bagus ya. Tabur saja, pasti tumbuh, karena tanahnya bagus, subur. Ya, mau petaninya tidak terampil kayak, belum pengalaman kayak, nggak masalah. Yang penting tanahnya sudah bagus, tabur. Nah itu istilah sederhananya seperti itu. Bukan berarti seorang kita sebagai
pelayan Tuhan tidak mau belajar. Tetap harus skill kita tambah, suri dan sungguh-sungguh agar lebih baik lagi. Tapi tetap kita tahu esensinya ya. Ternyata ini masalah jenis tanah. Dan kita mau jenis tanah itu baik, gimana caranya? Minta tolong ya kepada Tuhan, Roh Kudus, agar jemaat semua, kita semua jenis tanah kita itu kita mau yang baik dan subur, sehingga benih yang ditaburkan bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Jadi saya percaya Roh Kudus lah yang bisa mengubah hati manusia. Ya, kita ini hanya alat. Amin. Begitu juga di tengah keluarga, Bapak Ibu, Roh Kudus lah bisa mengubah hati anak kita ya. Kita sampai nasihat, kita sampai ini bla bla bla, nggak bisa kita paksa. Kita doa saja, Roh Kudus lembutkan hatinya. Kita hanya tugas taburkan firman kepada anggota keluarga kita. Nanti Roh Kudus pasti bisa mengubah. Oke? Nah, jadi baiklah, firman Tuhan kita pagi ini kita akan akhiri. Saya akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur pagi ini Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Kami mohon Tuhan, kuasa Roh-Mu yang kudus memberikan hati setiap kami semangat selalu Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Sampai akhir hayat kami tidak bosan belajar firman Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh dan menjadi dewasa, yang berakar, bertumbuh dan berbuah lebat ya Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Inilah firman kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.